Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tata cara sholat sunnah waktu kita menuju ke Mekah Al-Mukarramah dengan tujuan umroh, supaya kita di sana bisa sholat mandiri ya, ataupun sampai ke sana kita tidak usah celingak-celinguk bagaimana sih sholat ini, ya. Jadi di sini akan sedikit memberikan mencoba memberikan satu cara bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah ketika ada di Masjidil Madinah Al-Munawwarah. Bismillah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini kalau memang tidak sesuai mohon dimaafkan, kalau memang ini sama seperti yang diperintahkan alhamdulillah. Jadi kita menuju, setelah kita naik pesawat selama 9 atau 8 jam, kita akan diarahkan ke Masjid Madinah Al-Munawwarah. Tentunya kita akan masuk kepada masing-masing hotel atau masing-masing hotel yang akan kita huni, sementara di sana hanya memerlukan peristirahatan. Dikarenakan biasanya keberangkatan kita di sini adalah di Soekarno-Hatta itu kurang lebih jam 12 malam atau jam 2, jam 1, jam 3 ya. Berarti otomatis kita di perjalanan sampai Soekarno-Hatta itu masih bisa melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya ya. Berarti kita hanya melewatkan satu sholat, yaitu sholat subuh di pesawat. Lalu di sana beragam karena belum ada sebagian yang belum bisa memberikan satu hukum, karena sholat fardu itu tidak ada contoh di zaman Nabi Muhammad SAW ketika kita ada di kendaraan. Waktu zaman Rasul pesawat tidak ada. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sholatnya di atas unta. Maka yang dilaksanakan sholat di atas unta hanya bisa melaksanakan sholat sunnah. Begitupun kita di pesawat, di kendaraan seperti mobil, itu hanya bisa melaksanakan sholat sunnah sahabat. Maka untuk itu kita melaksanakan sholat subuh di dalam pesawat itu boleh dengan melaksanakan sholat hurmat waktu. Bagaimana sholat hurmat waktu dengan niatnya? Mudah-mudahan kalau memang ada perbedaan mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi raka'ataini li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Boleh seperti itu. Penting ada li hurmatil waqti. Pada posisi kita berarti duduk. Di pesawat itu duduk ya. Di pesawat posisinya duduk. Lalu kalau niat itu talafuz niat. Nah, dengan tidak ada talafuz kita mungkin tidak akan bisa. Biasa seperti kita duduk di sini, ketika kita takbiratul ihram, sholli fardhu itu kan nggak usah dilafadzkan sebetulnya, hanya ada di hati, atau melafalkan kalimat talafuz niat itu boleh di waktu dalam ta'lim. Sholli fardhu subuh, misalkan kita sholat subuh, Allah takbiratul ihram, ketika panjangnya lafaz Allah baru dihadirkan di hati kita sholli fardhu subhi raka'ataini li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Jadi tidak mustaqbilal kiblatinya, tidak mustaqbilal kiblati, karena di pesawat itu kita tidak tahu ini mengarah kemana, ke kiblat, ke utara atau kemana kan. Jadi usolli fardhu subhi raka'ataini li hurmatil waqti fardu lillahi ta'ala. Allah. Nah, ketika panjangnya lafaz Allah, kalimat tadi hadirkan di hati kita. Allah sholli fardhu subhi raka'ataini li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Hu akbar ya, kembali seperti biasa. Lalu kita boleh membacakan
doa iftitah, lalu membaca Fatihah seperti biasa, lalu surahnya kuliah, lalu rukuknya itu hanya separuh. Bismillah seperti begini, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, takbirnya mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ruku itu hanya 3/4 daripada gerakan sujud. Jadi enggak seperti ke bawah sini. Kalau bawah ke bawah sekali adalah praktek sujudnya. Tentu kalau kita terlalu depan juga pasti kena bangku pesawat ya. Bangku pesawat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lalu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu sujud. Sujudnya agak jauh. Allahu Akbar. Nah, sujudnya seperti ini. Agak turun daripada tadi ruku. Kalau ruku Allahu Akbar, kalau sujud Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud biasa. Lalu sujud lagi Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali Allahu Akbar. Seperti biasa lagi. Nah, ini adalah sholat hormat waktu. Tiba saatnya kita di Madinah Al-Munawwarah kurang lebih jam 10 atau jam 11. Nah, di sana itu belum bisa melaksanakan apapun kecuali kita berangkat semuanya kemungkinan di pondok ataupun di hotel, sahabatku. Nah, lalu setelah kita masuk ke hotel, kita istirahat sejenak. Kemungkinan menunggu sholat zuhur. Maka setelah sholat zuhur, setelah kita menunggu sholat zuhur sudah kembali lagi ke masjid. Nah, di sana pasti melaksanakan sholat tahiyatal masjidi. Usolli, niatnya itu usolli sunnatat tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Itu kita sudah ada di Masjid Madinah. Nah, setelah itu kita biasa niat itu tetap adanya di ketika panjangnya lafaz Allah gitu kan. Usolli Allah sholli sunnatat tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala hu akbar. Nah, jadi dipanjangnya lafaz Allah. Niatnya itu sebetulnya di situ. Karena niat itu tidak ada ucapan. Seperti tadi diucapkan usolli sunnatat tahiyatal masjid, itu hanya pembelajaran, itu pembelajaran. Adapun niat yang sebenarnya adalah di hati ketika panjangnya lafaz Allahu Akbar atau ketika panjangnya harokat lafaz Allah ya. Nah, setelah itu selesai, kita boleh karena belum ada azan, kita boleh melaksanakan sholat sunnah wudu. Bagaimana niatnya sholat sunnah wudu? Usolli sunnatal wudu'i atau usolli sunnata syukrul wudu'i. Ada sunat syukur wudu, boleh juga usolli sunnatal wudu ya. Itu ketika panjangnya lafaz Allah sholli sunnata syukrul wudu atau Allah sholli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Nah, di sana belum juga ada, masih panjang waktu, masih panjang, belum waktunya itu belum azan. Nah, kalau belum azan, nah kita boleh melaksanakan sholat, sholat sunnah yang lain ya, atau kita boleh menunggu azan, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa ketika kita masuk, ketika sudah duduk di Masjid Nabawi, kita niat i'tikaf.
niat iktikaf. Iktikaf itu diam di masjid, itu namanya iktikaf. Gimana niatnya? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Istilahnya bukan sholat, iktikaf itu duduk ya, diam di masjid. Nawaitu an a'takifa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunahkan beriktikaf di masjid. Walaupun kita lagi menunggu sholat zuhur katakanlah. Nah setelah kumandang azan baru kita melaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat. Usalli sunnatal zuhri 4 rakaatin qobliyatan lillahi ta'ala. 4 rakaat, tidak ada tahiyat awal, karena sholat sunnah itu 4-4-nya tidak ada tahiyat awal. Nah itu boleh kita laksanakan, mengingat ini adalah harus, kata Rasulullah, perbanyaklah sholat sunnah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi sholat sunnah diperbanyak di sana. Nah setelah sholat fardu, maka kita sholat zuhur fardu, lalu setelah itu kita sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah ba'diyah, ataupun kita mendahulukan sholat subuh tadi. Nah sholat subuh itu dilaksanakan setelah sholat ada ya, karena memang itu adalah tidak disengaja. Maka setelah kita sholat zuhur, kita berdiri boleh sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mu'adatan. Ya, ini subuh itu adalah sholat mu'adah. Jadi kita meninggalkan sholat subuh di pesawat itu tidak berdosa, karena sudah melaksanakan sholat subuh, sholat hormat waktu, menghormati waktu. Lalu setelah kita melaksanakan sholat ada itu adalah sholat pada waktu itu. Waktu itu sholat zuhur, maka sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur kita boleh melaksanakan mu'adah sholat subuh. Setelah selesai sholat mu'adah sholat subuh, maka kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah mungkin ini bisa dimengerti ataupun ada sedikit pencerahan untuk kita sholat mandiri. Jangan sampai ketika kita sudah sampai di Madinah Al-Munawwarah maka kita kebingungan sholat apa ini ya. Nah setelah selesai sholat sunnah ba'diyah, maka diperbolehkan kita akan masuk ke Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah itu, nah di sana kita melaksanakan sholat sunnah, berarti sholat sunnah hajat. Nah kita memohon kepada Allah setelah usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Kita memohon sama Allah. Apa yang dimohon? Pertama, mohon dibersihkan seluruh dosa kita. Setelah dosa kita, dimohonkan dosa keluarga. Ada suami, ada anak, ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa keluarga kami. Boleh disebut namanya, anaknya boleh, anaknya boleh, anak, ya Allah berkati, tetapkan iman Islam mereka. Lalu setelah itu doakan keluarga, ya Allah ampuni dosa-dosa keluarga kami, ibu bapak kami beserta kakak-kakak kami. Nah itu diperbolehkan. Kita berdoa bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab pun boleh. Kalau misalkan kita berbahasa Arab tidak mampu, dipersilahkan dengan berbahasa Indonesia. Nah terus kita melaksanakan sholat sunnah kembali di mana? Di Raudhah. Di Raudhah ada sholat hajat, ada sholat mutlak, ada sholat istikharah, boleh-boleh aja. Sholat sunnah ya kebanyakan kita bingung memilih, usolli sunnatal mutlak aja ya. Gak apa-apa itu. Nah mudah-mudahan ini adalah sedikit pemberitahuan dari saya mengenai tentang setelah kita akan melaksanakan umroh, berarti kita akan berada di Masjid Madinah Al-Munawwarah. Itulah
cara-cara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini benar adanya. Kalau memang tidak benar, mohon maaf. Dengan sebesar-besarnya silahkan dikoreksi dan ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.